Semoga hari kalian penuh berkah, penuh ketenangan, dan segala hal baik selalu mengalir dalam hidup kalian. Apapun yang sedang kalian perjuangkan, semoga dimudahkan. Apapun yang sedang kalian tunggu, semoga segera datang di waktu yang tepat. Pernah nggak sih kalian merasa ada sesuatu yang berubah dalam hidup, tapi kalian nggak bisa jelasin itu apa? Kayak tiba-tiba ngerasa asing di tempat yang dulu nyaman, atau mulai mempertanyakan hal-hal yang sebelumnya nggak pernah kepikiran? Atau mungkin kalian sering mengalami kejadian yang terasa kayak kebetulan, tapi terlalu pas untuk disebut kebetulan? Kalau iya, mungkin ini bukan sekadar perasaan biasa. Bisa jadi, hidup kalian sedang memasuki fase baru, fase yang akan mengubah cara kalian melihat dunia. Tapi, perubahan itu nggak selalu nyaman, kan? Kadang bikin bingung, kadang bikin bertanya-tanya, gue harus gimana? Nah, di pertemuan kali ini, kita bakal ngobrol santai soal itu. Jadi, sebelum kita mulai, sediakan kopi, teh, atau cemilan biar santai. Yang penting, nikmati aja obrolan ini tanpa tegang. Para penonton yang terhormat, mari kita bahas satu persatu. Pernah nggak sih ngerasa kayak hidup tuh gitu-gitu aja? Kayak, ya udah, bangun, makan, kerja, ketemu orang-orang yang sama, ngobrolin hal yang sama, terus tidur. Besoknya, ulang lagi. Kayak autopilot. Tapi, di dalam hati kecil, ada sesuatu yang aneh. Ada perasaan kayak, kok rasanya kayak ada yang kurang, ya? Atau, kenapa gue merasa hampa, padahal semuanya baik-baik aja? Nah, kalau pernah ngerasain hal kayak gitu, tenang. Anda nggak sendiri. Banyak orang ngalamin fase ini. Fase dimana kayaknya semuanya berjalan normal, tapi di dalam hati ada keresahan yang nggak bisa dijelasin. Dan biasanya, ini tanda awal kalau hidup Anda mau berubah. Tapi tunggu dulu, berubah ke arah mana nih? Ke arah yang lebih baik atau justru lebih buruk? Nah, itu tergantung sama cara Anda merespon. Karena perubahan itu nggak terjadi begitu aja. Ada tanda-tanda kecil yang sering banget kita abaikan. Padahal kalau kita peka, itu bisa jadi petunjuk kalau hidup kita akan menuju ke level yang lebih tinggi. Coba bayangkan, kalau tiba-tiba Anda mulai merasa nggak nyaman di tempat yang dulu terasa biasa aja. Atau mulai ngerasa ada dorongan buat menjauh dari sesuatu, tapi nggak tahu kenapa. Atau tiba-tiba, pertanyaan-pertanyaan tentang hidup mulai muncul di kepala Anda. Kalau pernah ngalamin salah satu dari ini, berarti bisa jadi, perubahan besar udah ada di depan mata. Nah, di video ini kita bakal bahas 5 tanda yang kalau Anda punya, berarti hidup Anda akan berubah selamanya. Dan bukan sekadar berubah, tapi bisa membawa Anda ke arah yang lebih baik, lebih tenang, lebih bermakna. Jadi, pastikan Anda dengerin baik-baik, karena bisa jadi, tanda-tanda ini udah muncul di hidup Anda, tapi Anda belum sadar. Siap? Yuk, kita mulai dari tanda pertama. Tanda pertama. Pernah nggak sih, tiba-tiba ngerasa nggak nyaman di tempat yang dulu terasa biasa aja? Misalnya, dulu nongkrong sama teman-teman di tempat favorit itu sesuatu yang seru banget. Ketawa-tawa, ngobrol ngalor ngidul, bahas hal-hal yang kayaknya nggak ada habisnya. Tapi sekarang, pas duduk di sana, rasanya beda. Bukan karena tempatnya berubah, bukan juga karena orang-orangnya berubah, tapi lebih ke dalam diri sendiri. Ada sesuatu yang bikin merasa, loh, kok gue kayak nggak cocok lagi ya di sini? Kalau pernah ngalamin ini, tandanya ada sesuatu dalam diri yang mulai berubah. Bukan berarti tempat atau orang-orang di sekitar Anda itu buruk, tapi lebih ke frekuensinya udah beda. Kayak ada dorongan buat menjauh, bukan karena sombong atau merasa lebih baik, tapi karena ada perasaan bahwa Anda butuh sesuatu yang lebih dari sekadar obrolan ringan atau rutinitas yang itu-itu aja. Biasanya, ini tanda kalau kesadaran Anda mulai naik level. Anda mulai peka terhadap energi di sekitar, mulai bisa ngerasain mana yang bikin tenang, mana yang bikin capek, mana yang benar-benar ngasih dampak positif, dan mana yang cuma bikin stuck di tempat. Nah, pertanyaannya, gimana cara nyikapin ini? Apakah harus langsung menjauh dari semua lingkungan yang terasa nggak nyaman? Enggak juga. Yang penting adalah memahami perasaan ini, merenungkan kenapa perasaan itu muncul, dan perlahan-lahan mencari lingkungan yang lebih selaras dengan diri Anda yang sekarang. Karena perubahan itu nggak harus drastis, tapi harus disadari. Tanda kedua. Pernah nggak sih, tiba-tiba mulai mempertanyakan banyak hal dalam hidup? Kayak, sebenarnya gue ini hidup buat apa, sih? Atau, kenapa gue kayaknya ngelakuin banyak hal, tapi rasanya kosong? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin dulu nggak pernah terpikirkan, tapi sekarang, entah kenapa, jadi sering banget muncul di kepala.
Kalau mulai sering berpikir kayak gini, tandanya kesadaran spiritual Anda mulai terbuka. Ini bukan soal agama atau kepercayaan tertentu, tapi lebih ke kesadaran bahwa hidup itu lebih dari sekadar rutinitas sehari-hari. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi, sesuatu yang mengarahkan Anda untuk mulai mencari makna yang lebih dalam dari setiap kejadian dalam hidup. Dan biasanya, ini juga diikuti dengan perasaan gak puas terhadap hal-hal yang dulu dianggap penting. Misalnya, dulu mungkin Anda berpikir bahwa sukses itu tentang punya banyak uang, punya pekerjaan bagus, atau punya pengakuan dari orang lain. Tapi sekarang, semua itu mulai terasa hampa. Bukan berarti uang atau karir itu nggak penting, tapi Anda mulai sadar bahwa ada sesuatu yang lebih berharga dari itu semua. Ketenangan batin, makna hidup, dan hubungan yang lebih dalam dengan diri sendiri dan orang lain. Tanda ketiga. Sering nggak sih, tiba-tiba ngalamin kejadian yang terasa kayak kebetulan, tapi terlalu sempurna buat disebut kebetulan? Misalnya, lagi kepikiran tentang sesuatu, tiba-tiba ada orang yang ngomongin hal yang sama di sekitar Anda. Atau lagi bingung nyari jawaban atas masalah tertentu, tiba-tiba nemu buku, video, atau artikel yang isinya persis sama dengan apa yang Anda butuhkan. Ini yang sering disebut sebagai sinkronisitas. Alam semesta mulai kasih tanda-tanda bahwa Anda sedang diarahkan ke jalur yang seharusnya. Semacam kode dari kehidupan yang kalau diperhatiin, bisa jadi petunjuk tentang apa yang harus Anda lakukan selanjutnya. Biasanya, semakin banyak kejadian kayak gini terjadi, semakin besar juga perubahan yang akan datang dalam hidup Anda. Karena itu artinya Anda mulai lebih selaras dengan aliran kehidupan, mulai lebih peka terhadap tanda-tanda yang dikirimkan kepada Anda. Masalahnya, banyak orang yang mengabaikan tanda-tanda ini. Mereka menganggapnya sebagai kebetulan biasa dan gak pernah benar-benar menggali maknanya. Padahal, kalau diperhatiin lebih dalam, bisa jadi itu adalah jawaban yang selama ini Anda cari. Tanda keempat. Pernah nggak tiba-tiba mulai tertarik sama hal-hal yang sebelumnya nggak pernah kepikiran? Misalnya, dulu nggak pernah peduli soal meditasi, tapi sekarang mulai penasaran. Atau dulu nggak pernah kepikiran buat baca buku tentang self-development, tapi sekarang malah sering cari tahu. Ini tanda bahwa jiwa Anda sedang haus akan sesuatu yang lebih dalam. Anda mulai mencari sesuatu yang bisa memberikan pemahaman lebih tentang diri sendiri, tentang hidup, tentang makna keberadaan Anda di dunia ini. Dan biasanya, ini juga diikuti dengan perubahan kebiasaan. Mungkin dulu sering begadang buat hal-hal yang gak terlalu penting, tapi sekarang mulai lebih sadar pentingnya menjaga energi. Atau dulu sering membiarkan diri tenggelam dalam distraksi, tapi sekarang mulai lebih tertarik buat menikmati momen-momen kecil dalam hidup. Kalau ini mulai terjadi, jangan diabaikan. Ikuti rasa penasaran itu, gali lebih dalam, dan biarkan diri Anda berkembang ke arah yang lebih baik. Karena ini tanda bahwa perubahan besar sudah semakin dekat. Tanda kelima. Mungkin ini yang paling kerasa. Mulai ada dorongan buat melepaskan hal-hal yang gak lagi selaras. Bisa jadi kebiasaan lama, pola pikir yang udah gak cocok, atau bahkan hubungan dengan orang-orang yang dulu terasa dekat. Tapi, ini bukan proses yang mudah. Karena seringkali, yang harus dilepaskan adalah hal-hal yang udah terlalu lama ada di hidup kita. Dan perubahan itu selalu datang dengan rasa gak nyaman. Ada momen di mana Anda merasa kehilangan, merasa sendirian, atau bahkan merasa bingung harus ngapain selanjutnya. Tapi ingat, perasaan ini wajar. Itu tandanya Anda sedang dalam fase transisi, fase di mana Anda sedang meninggalkan versi lama dari diri Anda untuk menuju versi yang lebih baik. Jadi, kalau sekarang Anda sedang berada di titik ini, jangan takut. Jangan buru-buru berusaha kembali ke zona nyaman hanya karena takut dengan ketidakpastian. Karena justru di titik inilah, hidup Anda akan benar-benar mulai berubah. Pertanyaannya sekarang, dari 5 tanda tadi, berapa yang sudah Anda alami? Apakah baru 1-2, atau justru semuanya? Kalau iya, berarti Anda sedang menuju perubahan besar. Dan perubahan ini nggak perlu ditakuti, karena ini adalah bagian dari perjalanan hidup yang akan membawa Anda ke tempat yang lebih baik. Jadi, dari 5 tanda tadi, berapa yang udah ada dalam hidup Anda? Apakah baru 1-2, atau justru semuanya udah mulai terasa? Kalau iya, jangan panik. Karena ini bukan akhir dari segalanya, justru ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Perubahan itu emang gak selalu nyaman. Ada kalanya kita merasa kayak kehilangan arah, kayak semua yang dulu terasa familiar tiba-tiba berubah jadi asing. Mungkin Anda mulai kehilangan minat pada hal-hal yang dulu sangat disukai, mulai menjauh dari orang-orang yang dulu terasa dekat, atau bahkan mulai merasa seperti orang yang berbeda. Dan ini adalah bagian dari prosesnya.
Banyak orang yang ketika sampai di titik ini, mereka takut. Mereka berusaha kembali ke kehidupan lama mereka, ke kebiasaan lama, ke lingkungan lama, hanya karena nggak mau menghadapi ketidakpastian. Tapi coba pikir, kalau sesuatu dalam diri Anda sudah berubah, apakah mungkin Anda benar-benar bisa kembali ke versi lama dari diri Anda? Karena kenyataannya, begitu kesadaran kita berkembang, kita nggak bisa pura-pura lagi. Kita nggak bisa lagi memaksa diri untuk nyaman di tempat yang sudah nggak selaras dengan kita. Kita nggak bisa lagi menutup mata terhadap hal-hal yang dulu kita abaikan. Sekali kita mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda, kita nggak bisa kembali melihatnya seperti dulu lagi. Dan disinilah tantangannya. Perubahan selalu datang dengan dua pilihan. Apakah kita akan mengalir dengannya, atau kita akan melawannya? Kalau kita memilih mengalir, artinya kita siap untuk menerima segala ketidakpastian yang datang. Siap untuk kehilangan beberapa hal yang gak lagi cocok dengan diri kita yang sekarang, dan siap untuk memasuki fase baru dalam hidup dengan penuh keberanian. Tapi kalau kita memilih melawan, biasanya yang terjadi justru sebaliknya. Kita akan merasa semakin frustrasi, semakin terjebak dalam situasi yang gak nyaman, dan semakin sulit menemukan ketenangan. Karena kenyataannya, hidup akan selalu mendorong kita untuk bertumbuh. Dan semakin kita menolak perubahan, semakin besar tekanan yang kita rasakan. Jadi sekarang, pertanyaannya adalah, apakah Anda siap untuk menerima perubahan ini? Apakah Anda siap untuk melangkah ke tahap berikutnya dalam hidup Anda, tanpa harus terus melihat ke belakang? Karena satu hal yang pasti, perubahan itu nggak bisa dihindari. Tapi cara kita menghadapinya, itu sepenuhnya ada di tangan kita. Kita bisa memilih untuk takut dan bertahan dalam zona nyaman, atau kita bisa memilih untuk percaya bahwa setiap perubahan yang terjadi pasti membawa kita ke tempat yang lebih baik. Dan kalau sekarang Anda sedang ada di titik ini, titik di mana semuanya terasa nggak pasti, di mana Anda mulai mempertanyakan banyak hal, di mana Anda mulai merasa seperti orang yang berbeda, ketahuilah bahwa ini bukan kesalahan. Ini adalah bagian dari perjalanan Anda. Ini adalah bagian dari proses menuju versi terbaik dari diri Anda. Jadi, apapun yang sedang Anda rasakan sekarang, izinkan diri Anda mengalaminya. Jangan terburu-buru mencari jawaban. Jangan terburu-buru mencoba memahami semuanya sekaligus. Biarkan semuanya mengalir, biarkan semuanya terjadi dengan caranya sendiri. Karena seringkali, justru dalam ketidakpastian itulah, kita menemukan jawaban yang selama ini kita cari. Dan ingat, Anda nggak sendirian. Banyak orang yang juga sedang mengalami proses yang sama. Banyak orang yang juga sedang menghadapi perubahan besar dalam hidup mereka. Jadi, jangan merasa bahwa Anda satu-satunya yang harus melewati ini semua sendirian. Kalau merasa video ini bermanfaat, jangan ragu buat berbagi pengalaman Anda di kolom komentar. Siapa tahu, ada orang lain yang sedang mengalami hal yang sama dan bisa mendapatkan inspirasi dari cerita Anda. Dan kalau Anda ingin terus mengikuti pembahasan seperti ini, jangan lupa untuk subscribe, karena kita akan terus membahas hal-hal yang bisa membantu Anda menjalani hidup dengan lebih tenang dan lebih bermakna. Sampai jumpa di video berikutnya.